Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Tes kekongruenan. AB sama dengan EF, 5 cm. BC sama dengan DF, 11 meter. AC sama dengan DE. Given tuh artinya udah dikasih tanda gitu kalau dia itu sama panjang. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini side berdasarkan kongruensitas yang SSS. Berikutnya. WX sama dengan WZ. Given. Ini nih. Lalu XY sama dengan YZ. Given juga. Ini nih. Lalu WY sama dengan WY. Gara-gara berimpit itu overlap ya. Side. Maka segitiga WXY kongruen dengan WYZ berdasarkan tes SSS kongruen tes. Valid kalau berdasarkan keempat ini ya. Keempat ini terpenuhi maka dia valid kongruen. Berikutnya. P sama dengan PS. Given. Ini. Berarti ini SAS ya, ada ya yang ini nih. Sudut PQR sama dengan sudut SPT. SPT. Given juga diketahui bahwa dia sama. Ini ada tanda. QR sama dengan PT. Tanda ini. Ini berarti side angles side SAS ya. Maka segitiga PQR kongruen dengan segitiga PST berdasarkan SAS kongruen tes. Berikutnya. Di sini berarti ini pasti sama, bertolak belakang ya. SSA nggak ada. SAS adanya. Nah, ini sudut ini pasti sama dengan ini. Namanya berseberangan. Kenapa berseberangan? Tolong perhatikan. Dia akan berseberangan kalau satu sisinya merupakan garis yang sama, satu sisinya lagi sejajar. Nah, ini kan ada tanda sejajar. Nah, itu artinya berseberangan. Sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti sebentar. Lalu karena aku hapus dulu ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga 180 artinya ini sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa aku perlu definisikan gara-gara aku mau pakai AAS nih. Jadi sudut V sama dengan sudut Z. Dia juga berseberangan ya karena alasan yang sama. Garis yang sama, lihat garis yang sama dengan
Satu lagi garisnya sejajar, jadi dia pasti. Lalu ininya alternate ya, alasannya. Lalu sudut VXW sama dengan sudut YXZ, gara-gara opposite, bertolak belakang. Lalu satunya lagi WX sama dengan XY. Di given ya. Nih, ini given. Artinya ini SAS. Yang ini ya. Lalu maka segitiga VWX kongruen dengan segitiga XYZ berdasarkan SAS kongruen tes. Nah, sekarang yang B. Yang B berarti aku mau pakai yang AAS. AAS. Nah, itu yang mau aku pakai. Sudut A sama dengan sudut D, 35 derajat. Sudut ACB sama dengan sudut DBC. Given, tanda ini. Lalu BC sama dengan BC, overlap, beripit ya. Maka segitiga ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD berdasarkan ini AAS. AAS kongruen tes. Berikutnya, ini aku mau pakai SSA kan nggak ada. AAS bisa nih. Dia sama-sama 90 derajat. Terus ini, bentar, kalau dia maunya SAS nih. Ini pasti sama dengan dia gara-gara berseberangan. Lihat, satu sisinya, satu garisnya sejajar. Ini sejajar kan? Satunya lagi garis yang sama. Maka dia pasti berseberangan sama ya. Jadi aku mau SAS gara-gara dikasih clue-nya, lihat. Ini kan SS ya. Berarti dia mau kita pakai SAS. AB sama dengan DE given. Lalu sudut B sama dengan sudut D gara-gara berseberangan, alternate. Lalu BC sama dengan CD. Given ya. Jadi alasannya itu harus disertakan. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE berdasarkan ini SAS. SAS kongruen tes. Sekarang yang keduanya. Yang keduanya, karena ini ada keterangan, maka ini harus dipakai. SAS bisa, tapi ini tertimpa juga harusnya bisa nih. SSA kan nggak bisa. Sudut, enaknya AAS. AAS, iya. Jadi di sini
pasti sama dengan dia, berseberangan, gara-gara yang satu ini yang persegi panjang, yang satu garisnya sama, yang satu sisinya itu sejajar. Berarti aku mau pakai SAS. SAS juga bisa ini. SSA nggak bisa. AAS bisa. SAS bisa. Sebetulnya dua-duanya bisa. Kalau emang dia benar-benar sejajar ya. Ya dia pasti sejajar gara-gara ada siku-siku. Jadi bisa dua-duanya nih. Aku mau AS aja. Sudut WXZ sama dengan sudut XZY gara-gara berseberangan. Lalu sudut W sama dengan sudut Y 90 derajat. Lalu WZ sama dengan XY. Ada keterangannya, berarti dia AAS. Maka segitiga WXZ kongruen dengan XYZ. Segitiga XYZ berdasarkan AAS kongruen tes. Berikutnya. Di sini masalah AOB dan COD. Ini pasti sama, opposite, bertolak belakang. Berarti ini pakai AHS aja. Yang nomor 1 AHS. Nomor 1 AHS, sudut AOB sama dengan sudut DOC bertolak belakang. Lalu sudut BAC sama dengan sudut ACD. Gara-gara berseberangan. Lihat di sini, ini garis sejajar, satu lagi garis yang sama. Nah, dia pasti berseberangan. Syarat berseberangan itu. Lalu ini AAS sisinya sekarang. AB, panjang AB. Panjang AB sama dengan panjang CD. Lihat di sini berarti ini AAS. Maka segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD berdasarkan AAS kongruen tes. Maka BDC ini berapa? Ini kan sama kaki, berarti ini pasti 25 derajat. Itu yang nomor 2-nya. Sekarang berikutnya, ini kalau udah ada tanda ini artinya dia harus dipakai ya. Ini sisi. Aku mau pakai ini nih, bisa nih SAS. Yang satu garis yang sama, yang satu lagi sejajar. Ini sejajar kan? Nah, ini membuat dia sama dengan dia. Berseberangan. Maka ini tadi tuh apa? SAS ya. Aku mau SAS. PQ sama dengan SR. Given. Lalu sudut PQS sama dengan sudut QSR.
alternate ya. Berseberangan. Lalu SQ sama dengan SQ overlap, berimpit. Ini berarti SAS. Maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga QSR berdasarkan SAS kongruen tes. Jadi intinya buktikan aja berdasarkan kongruen tesnya yang mana. Sekarang QR berapa? QR ya 7. Pasti sama kan? Namanya juga kongruen. QPS ya berarti 140 derajat. Sama dengan yang depan karena dia kongruen. Berikutnya. Apakah kedua segitiga itu yang di bawah ini kongruen? 4, 5, 6, 4, 5, 8. Tidak. Gara-gara berlawanan dengan kongruen tes yang SSS. Nggak sesuai dengan SSS. Ini 7, 36, 12. 10, 36, 12. Tidak. Karena berlawanan dengan konsep SAS. Jadi karena tidak sesuai dengan SAS, kita tahu itulah buktinya bahwa mereka itu tidak kongruen. Demikian.